Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ngobrol lagi dalam program Out Record membaca berita di balik berita dan kali ini memang betul-betul kita mesti baca di baliknya beritanya itu apa ya, ya Mbak Agi ya. Ini dengan kaitan yang kita mesti sorot itu ada satu soal Pansus Haji yang rencananya hari ini kan akan dilaporkan dari rapat paripurna ya Mbak Agi ya. Mhm. Dan kita ini memang rekaman lebih pagi, jadi itu kita belum ketika disampaikan di rapat paripurna itu belum berlangsung, tapi kita sudah dapat kisi-kisinya ya Mbak Agi seperti apa keputusan dari Pansus Hak Angket Haji. Tapi yang saya sih usul itu soal kita baca di balik beritanya soal Mulyono itu ya sekarang karena bukan hanya Kaisang yang mengaku dia putra Mulyono, tapi juga Bobi sudah mengaku dan keluarga besarnya kalau Bobi malah dia ngaku dia keluarga Mhm. Mulyono. Jadi Pak Edi Rahmayadi sendiri yang kompetitornya dari Bobi juga menyebutnya Jokowi Mulyono, gitu ya. Jadi Pak Jokowi Mulyono. Jadi nggak perlu segan dan takut lagi Anda kalau menyebut Pak Mulyono, Pak Jokowi Mulyono. Kalau mau manggil juga manggil aja Pak Mulyono nggak apa-apa karena kan sudah diakui juga oleh keluarganya gitu ya Mbak Agia itu. Dua, yang ketiga saya Betul. kira soal Pak Jokowi kelihatannya mulai ketakutan nih ya Mbak ya soal Ya. IKN itu kok sekarang tiba-tiba dia ngomong bahwa itu bukan maunya gue pribadi loh, katanya itu adalah kemauan dari putusan dari rakyat seluruh rakyat di Indonesia gitu. Dan saya lihat di media sosial udah mulai ngomong bukan gua ya, gua rakyat Indonesia juga gitu. Tiga soal itu saya kira Mbak Agi ya kita bahas ya hari ini ya. Iya. Oke. Iya, iya, iya. Oke, Hmm. Mas Irsu, mungkin kita mulai dari mana dulu nih? Silakan Anda mau ngomong soal soal Pansus Haji juga juga menarik atau mungkin lebih soal Mulyono ya, fenomena Mulyono kok kelihatan ketakutan ya Mbak Agi itu karena dia kenapa dia mesti menjelaskan panjang lebar padahal kan Betul. orang itu catatan dokumentasinya masih lengkap loh Mbak Agi. Orang Iya, masih ingat bagaimana benar. tiba-tiba secara mengejutkan tanggal 16 Agustus 2019 ya pada waktu itu ya. Iya. Dan yang jadi wakil presidennya kan Pak Yusuf Kalla, dan Pak Yusuf Kalla kalau kita bisa nanti lihat video lama-lama itu melomo gitu, kaget dia ketika Pak Betul. Jokowi Pak Jokowi izin. Kan dia waktu itu dia ngomong izin. Saya Iya. izin itu untuk memindahkan. Sekarang kenapa tiba-tiba dia balik bahwa oh itu bukan kemauan saya pribadi, itu ada kemauan seluruh rakyat Indonesia yang disetujui oleh 93% anggota DPR. Gitu ya Mbak Agi ya. Ini menarik loh, Betul. ini kita kita bahas, kita baca. Mungkin kita bisa membaca benar-benar baca di baliknya apa ini kasus ini gitu. Saya cuman mengingatkan clue-nya mungkin ya, mungkin Pak Jokowi, jangan-jangan Pak Jokowi menyesal sekarang karena dia pernah jalan termangu-mangu menyaksikan proyek Hambalang yang mangkrak pada waktu itu ya Mbak Agi. Padahal itu Mhm. proyeknya kecil banget, Hambalang itu proyek atlet Hambalang itu cuma 2,5 triliun Mbak Agi. Beda dengan ini kan untuk IKN ini dari yang APBN-nya saja 96 triliun kan Mbak Agi. Apa Ya. Pak Jokowi termangu-mangu teringat, oh ini di dulu itu saya pas di sana itu ada kasusnya ya yang banyak yang kena kasus hukum termasuk Menporanya gitu ya, Andi Malarangeng kena kasus hukum, terus anggota DPR RI dari Mhm. Demokrat juga kena gitu. Apa kira-kira itu yang sekarang yang dipikirkan oleh Pak Jokowi ya? Iya betul Mas Hersu, ini banyak sekali tanggapan ya, gara-gara Pak Jokowi kemarin pada Rakornas Basnas di istana itu Pak Jokowi menjelaskan panjang lebar dan itu kan forumnya bukan forum untuk menjelaskan panjang Mhm. lebar seperti itu Mas Hersu. Kenapa tiba-tiba dia menjelaskan soal itu dari A sampai Z begitu? Dan Bagaimana kesukaannya? saya setelah sebentar, pada hari yang sama, coba kalau kita lihat pakaiannya juga masih sama, batik yang sama, Pak Jokowi juga menjelaskan itu ke Forum Komunikasi Umat Beragama Indonesia di KN juga gitu loh. Jadi dia betul-betul sampai panjang, tapi memang lebih panjang yang di Basnas itu. Di Basnas, betul. Mhm. Dan ini menjadi viral ya Mas Yesus dan mendapatkan banyak tanggapan dari pengamat, para tokoh dan sebagainya. Jadi mengindikasikan bahwa Pak Jokowi ini seperti setengah ketakutan begitu Hmm. terhadap Kenapa pakai eh, setengah? iya, iya. Mungkin karena dia belum lengser ya. Kalau sudah lengser pasti full ketakutan gitu. Karena Hmm. saat ini sudah banyak sekali yang mengancam Mas Irsu kalau saya Hmm. lihat Hmm.
para tokoh, aktivis apa dan sebagainya begitu, baik itu mereka yang terdampak di sana maupun tidak. Beberapa Hmm, waktu yang lalu masyarakat di sana juga melakukan demo begitu. hmm. Nah, ini karena Pak Jokowi masih menjadi pucuk pimpinan, mungkin masih ragu-ragu atau belum strategis lah untuk mengajukan gugatan dan sebagainya. Tapi ketika dia sudah lengser, nah itulah waktunya begitu. Ancamannya sih seperti itu. Saya rasa ini kan pihak istana juga paham persis situasi saat ini begitu. Apa ya, kalau kita melihat walaupun tidak terlihat secara nyata, tapi kita lihat apa rasa-rasanya soal kegentingan nasib Pak Jokowi ini kan terasa betul Yes, Mas Evi. iya iya iya. Saya kira Iya. mungkin ini yang tidak pernah dibayangkan Pak Jokowi karena kemarin kesannya powerful banget gitu ya. Semua Betul. ketua-ketua umum partai bisa dikendalikan, apapun maunya diikuti, anaknya dipaksakan jadi wakil presiden pun bisa. Jadi dia merasa bahwa setelah itu nanti dia pasti bisa mengendalikan pemerintahan berikutnya. Tapi kalau tanda-tandanya hari ini udah jelas sekali bahwa Pak Jokowi udah kehilangan kendali ya, Mbak Agi. Dan kemudian yang mungkin tidak pernah diduga oleh Pak Jokowi itu adalah skandal-skandal yang bermunculan dari putra-putranya bahkan termasuk Gibran gitu. Betul. Nah, apa saja yang menyebabkan orang berpikiran demikian? Karena kemarin Pak Jokowi menjelaskan ulang dari awal lagi, jadi seperti di riset begitu ya, bahwa pemindahan ibu kota itu adalah atas persetujuan seluruh rakyat Indonesia. Nah, kok dia bisa bilang atas persetujuan seluruh rakyat Indonesia? Alasannya adalah karena itu atas persetujuan rakyat memiliki wakil di DPR dan kemudian DPR-nya semuanya setuju, kecuali kan ada satu partai ketika itu yaitu PKS, dan persetujuan itu sudah dia sebutkan 93% atau berapa Ya, begitulah. 93%. Dikurangi PS, 93% dikurangi PKS begitu. Nah, terus kemudian disebutkan juga bahwa dimulai dari Bung Karno dulu ketika masa Mm. masih memimpin Indonesia, ingin memindahkan ibu kota keluar Pulau Jawa dan sebagainya. Dan akhirnya Pak Jokowi hanya apa namanya, melanjutkanlah cita-cita tersebut, di Mm. mana ya seperti disebutkan Mas Irsu tadi, saya kemudian menjelaskan secara lisan begitu ya pada Mm. saat sidang eh, 16 Agustus begitu. Mm. Nah, itulah yang kemudian kita, loh, kalau 16 Agustus yang dia sebutkan itu bahkan Pak Yusuf Kala pun juga tidak setuju. Pak Yusuf Iya, Kala iya. juga tidak tahu kok dia bisa Bingung, mengatakan nggak ada janji dalam janji, bukan itu. janji kampanyenya kan gitu kan gitu. Bukan janji kampanye dan tidak dibicarakan ketika itu selama Mm. dia 5 tahun menjadi wakil presiden juga tidak pernah berdiskusi soal Mm. tersebut gitu, Mm. tiba-tiba saja seperti itu. Nah, ini kan banyak sekali Mas Ersu mendapatkan tanggapan dari netizen, ini rame betul kalau yang saya lihat dan mereka marah begitu ya. Iya iya Eh, ya, Pak Yusuf Kala itu minimal, Pak Yusuf Kala itu kan bayangan wakil presidennya aja nggak tahu apalagi rakyat. Gitu ya. Iya, iya. Secara nalar kita melihatnya jadi seperti itu kan Mas Hersu, apalagi rakyat begitu. Nah, ini Pak Jokowi kemudian juga memberikan alasan yang lain dan lagi-lagi ini diulang-ulang. Kalau saya rasa Hmm, ini jadi seperti kaset rusak ya. Dia ya. menjelaskan bahwa dia merasa bahwa tidak enak gitu setiap kali ada perdana menteri atau presiden dari negara asing, negara lain yang datang ke istana, baik itu dia menyebutkan adalah istana di Jakarta dan juga istana di Jogja. Sebelumnya dia juga menyebutkan istana yang di Bogor dulu pada pidatonya yang lain lagi. Dan dia mengatakan bahwa itu peninggalan dari kolonial gitu. Hmm, Sehingga kalau mereka mengatakan, wah istana bagus ya, istananya indah, ya kemudian saya menjawab, ya memang indah, memang bagus, tapi tidak saya teruskan karena merasa tidak nyaman untuk menjelaskan itu karena itu adalah istana hasil peninggalan dari penjajah Belanda, maksudnya demikian. Ini Pak Jokowi kok hal seperti itu dia risaukan betul. hmm. Sementara warisan-warisan yang lain gitu, misalnya warisan soal kalau menurut JJ Rizal ya, ini salah satu sejarawan, misalnya soal KKN begitu, kolusi, nepotisme dan apa namanya, menaikkan kroni apa dan sebagainya itu malah tidak dia risaukan, malah berkembang pesat di era Pak Jokowi. Hmm. Malah hal-hal yang tidak seharusnya tidak dia risaukan karena terlalu kecil kalau menurut saya itu dirisaukan ya Mas Ersu, justru itu kan tidak berdampak terhadap rakyat kerisauan dia soal Ya. tidak nyamannya dia merasa di istana dan itu adalah perasaan pribadi. Kita bisa mengatakan itu karena pada saat
Presiden Soeharto, terus kemudian Gus Dur, Megawati, Habibie, SBY, dan tidak pernah merasakan hal yang sama begitu. Dan kita tahu istana itu walaupun dulu dibuat untuk kediaman dari Gubernur Jenderal di zaman Hindia Belanda, tapi itu dibangun oleh rakyat Indonesia juga begitu. Yang membangun kan juga rakyat kita begitu. Mhm. Jadi ya maksudnya pekerja-pekerjanya juga rakyat kita apa dan sebagainya begitu. Itu bagian dari sejarah. Dan kalau yang saya lihat Mas Irsus, jadinya saya tertarik untuk melihat bagaimana sih kondisi di luar negeri. Ternyata di Eropa misalnya Mhm. antara satu negara dengan negara yang lain itu saling menjajah. Kita Iya masih betul. ingat bagaimana Mhm. ya di Mhm. Eropa itu Mhm. menjajahnya itu tidak Mhm. kadang tidak masuk di akal karena dia sudah menyerahkan anaknya, sudah menyerahkan apa Mhm. untuk diperistri itu tetap saja dijajah begitu kan Mhm. Mas Irsu. Mhm. Mhm. Dan kemudian istana-istana atau puri-puri, castle begitu ya, sisa dari peninggalan penjajahan setelah mereka ya dibuat sebagai gedung pemerintahan begitu. Mhm. Mhm. Jadi itu sesuatu hal yang sangat-sangat biasa begitu. Dan Iya. begitu juga dengan di Malaysia. Sebelum dia pindah, akhirnya dia pindah tapi kan tidak jauh dari ibu kota Kuala Lumpur yang Mhm. lama begitu ya. Dan itu juga bekas-bekas peninggalan dari bangunan-bangunan Inggris apa dan sebagainya sampai sekarang Ya. dilestarikan dan menjadi kebanggaan begitu. Bagaimana bangsa tersebut dapat melestarikan budayanya, dapat melestarikan sisa-sisa peninggalan bagian dari sejarah. Kita kan justru harus bangkit melihat itu tuh malah justru rasa kemerdekaan kita, rasa kita bisa membebaskan diri begitu sehingga menguasai apa yang dimiliki oleh para penjajah di zaman dulu sekarang kita kuasai itu yang menjadi salah satu kebanggaan kita malah justru seperti itu. Jadi ini Pak Jokowi memang membuatkan alasan-alasan sendiri atas perasaannya, membuatkan alasan atas keputusannya membangun IKN dan kemudian IKN itu ternyata kita melihatnya terancam mangkrak begitu Mas Hersu. Dana untuk IKN itu jauh turun di masa-masa yang akan datang dan saya rasa bahkan yang dijanjikan untuk IKN pun bisa jadi juga tergerus, belum tentu misalnya dijanjikan sekian puluh triliun, 27 triliun atau berapa untuk tahun 2025. Dengan keadaan kondisi ekonomi tentu Pak Prabowo akan memprioritaskan apa yang lebih urgent untuk rakyat. Ya. Dan saat ini semua pengamat ekonomi melihat itu kebangkitan atau membangkitkan atau memberikan modal kepada rakyat untuk bangkit kembali itu jauh lebih urgent daripada itu. Yes. Dan banyak sekali yang marah bagaimana pajak-pajak itu kemudian akan dipungut, banyak pajak baru akan dipungut dan kemudian kalau perbandingannya oke, pajak ini dipungut berapa sih pendapatan negara? Sekian triliun. Dan ternyata itu masih jauh di bawah dari pembangunan untuk IKN. Dan IKN itu belum menghasilkan. Jadi kita bisa melihat bahwa akibat dari anggaran atau dana itu ditarik ke hal yang tidak produktif, malah justru kemudian kita dibebani lagi dengan pajak-pajak yang jauh lebih banyak dan lebih besar. Ya, dan sebenarnya ini kok kita prosesnya sudah mulai cukup lama ini, Pak Jokowi mulai sebenarnya kalau, cuci tangan atau nyebutnya orang Medan itu buang badan begitu ya, cari Betul. emergency exit lah gitu, cari pintu, darurat keluarkan beberapa waktu yang lalu sebelumnya juga sudah menyatakan bahwa membangun kota itu tidak mudah, kata dia begitu ya, bagaimana, itu pindahan rumah aja kata dia, sulit apalagi soal pindah ibu kota, kan udah mulai ngomong seperti itu dan kemudian juga menyatakan bahwa kepresnya dia nggak akan tanda tangani, diserahkan pada Pak, Prabowo. Dan saya kira yang satu hal yang kemudian memang sudah sejak lama kita tahu bahwa, eee, IKN ini bakal pasti mangkrak itu ya pernyataan-pernyataan dari timnya Pak Prabowo ya, terutama Pak Susdadi Wandono yang menyatakan dia lebih memilih makan siang gratis daripada IKN. Dan yang terbaru saya kira itu pernyataan dari Pak, Burhanuddin Abdullah. Ini sama-sama mantan Gubernur Bank Indonesia juga dan juga tim ekonominya Pak Prabowo yang dia menjelaskan bahwa sekarang ini, APBN 2025 itu dipatokkan 3.600 triliun, Mbak Agi. Hmm. 1.000 Hmm. triliun sudah untuk bayar utang. Terus kemudian Ya. 1.200 sampai 1.300 itu untuk dana alokasi ke daerah. Jadi Hmm. anggaran itu tinggal sekitar 1.100 sampai 1.200 triliun gitu. Dan kalau kemudian ada kementerian sampai 44 kementerian begitu. Gimana cara ininya, pasti boro-boro IKN pasti nggak akan masuk prioritas karena jelas di sebelumnya disebutkan oleh Ibu Sri Mulyani kan hanya 143 miliar ya yang dialokasikan untuk Hmm. IKN. Kalau sebelumnya tahun 2024 itu kan berapa, 42 triliun ya Mbak Agi ya. Jadi Iya. Iya. jauh turun banget. Jadi dipastikan itu boleh kita sebut itu udah pasti mangkrak.
Pak Prabowo mikirin untuk alokasi bagi-bagi di kementeriannya aja udah pusing gitu, apalagi mikirin IKN gitu. Dan tanda yang jelas kan sejak awal juga ketika Pak Prabowo seperti Ahmad Muzani ya, Sekjen Gerindra menyatakan bahwa Pak Prabowo mau dilantik di Jakarta, itu kan itu jelas itu karena undang-undangnya menyatakan bahwa seorang kepala negara itu, seorang presiden itu dilantik di ibu kota negara gitu loh. Jadi kalau dia maunya dilantik di Jakarta, ya berarti memang IKN itu belum jadi ibu kota negara. Jadi bisa kita pastikan sekarang ini yaitu dia tidak akan jadi ibu kota negara setidaknya dalam waktu dekat ini begitu. Yang paling khawatir saya kira itu tadi, kalau saya lihatnya sih bukan bukan setengah takut, Mbak, udah mulai ketakutan karena itu akan jadi bukannya warisan yang jadi membanggakan Jokowi, tapi nanti jadi hantu yang menghantui Pak Jokowi itu. Karena seperti saya sebut, ini kasusnya ini kan belum, karena ini adalah proyeknya super strategisnya Pak Jokowi kan, mungkin ini belum diaudit segala macam oleh BPK dan sebagainya, dan Hakul yakin kalau itu dilakukan itu akan ketemu banyak temuan-temuan. Jadi makanya saya membayangkan tadi kan nanti gantian deh setelah Pak Jokowi turun, nanti gantian Pak SBY deh jalan-jalan juga ke IKN seperti sama sama halnya Pak Jokowi waktu itu jalan-jalan ke Hambalang kan begitu. Dan kan kasus saya tadi sebut angkanya kecil banget Hambalang itu dibandingkan dengan IKN, cuman 2,5 triliun, Mbak. Terus waktu itu ada temuan penyimpangan 463 miliar kalau tidak salah, dan itu banyak yang masuk penjara loh ya. Anggota DPR dari Demokrat Anda bisa sebut nama Nazarudin, siapa lagi yang artis itu saya lupa, yang perempuan, Mbak, tiba-tiba saya jadi Iya, lupa ya, Angelina Sonda. Angelina Sonda dan sebagainya, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng kan juga masuk penjara. Iya, iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi memang kalau kita melihat sekarang nih, kenapa kita melihat tanda-tanda mangkrak ini? Misalnya bulan September ini kan dijanjikan untuk ASN itu sudah pindah karena sekian tower, 47 tower atau berapa itu yang sudah siap begitu kan. Tapi ternyata Pak Jokowi malah mengatakan, iya itu perpindahan itu kan tidak tidak mudah, tidak gampang begitu saja. Nanti kalau seandainya ada ASN yang sakit, segala, apakah rumah sakitnya sudah siap? Katanya demikian. Loh, padahal kemarin pada saat upacara 17 Agustus dengan menghadirkan sekian ribu orang, apalagi banyak petinggi di situ, begitu, itu kan rumah sakit sudah disiapkan Mas Ersu, begitu. Apakah sesudah itu rumah sakit tidak siap lagi, ditarik lagi, begitu. Jadi kalau rumah sakit itu sudah beroperasi, artinya sehari-hari ya dia beroperasi terus kan. Kalau pada umumnya kan demikian, baik ada pasien maupun tidak ada pasien ya tetap siap siaga. Dengan mengatakan demikian berarti saya juga bertanya-tanya apakah itu buka tutup ya itu pelayanan semacam itu begitu. Seperti rumah sakit dan yang lainnya karena memang belum ada orang yang dilayani. Kalau klinik kan sebetulnya memang sudah ada karena di sana kan banyak sekali pekerja yang tentunya ada yang sakit atau apa, tapi itu memang klinik-klinik sementara ya yang memang dibangun dokter yang di sana untuk melayani para pekerja biasa yang ada di sana, pekerja infrastruktur begitu. Sementara yang di sini dimaksudkan adalah seperti ASN kan mereka akan permanen pindah di sana sampai dengan pensiun begitu kan. Begitu juga hal-hal yang lainnya. Jadi selama ini seperti kemarin misalnya Pak Jokowi juga melakukan groundbreaking begitu. Ada 5 bangunan kalau tidak salah itu yang tapi memang sejauh ini ya yang groundbreaking itu jarang begitu yang kemudian dilanjutkan dengan pembangunan sampai dengan jadi begitu. Masih tetap berupa groundbreaking yang tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu itu masih seperti itu begitu. Jadi memang situasinya seperti itu dan seperti kata Mas Ersu tadi misalnya tahun depan ini bagaimana kelanjutannya soal apalagi Pak Prabowo memiliki apa namanya program makan siang gratis bergizi seperti itu yang membutuhkan sekian triliun dan sebagainya, uangnya dari mana? Ini antara lain Mas Ersu saya rasa ini juga para kepala daerah begitu ya yang berasal dari KIM Koalisi Indonesia Maju itu juga sudah siap-siap untuk menambal kekurangan tersebut atau untuk mengantisipasi supaya supaya Pak Prabowo dan juga pokoknya mereka yang di koalisi 02 supaya pimpinannya atau bosnya ini tidak disalahkan. Seperti misalnya Ridwan Kamil, dia sudah siap-siap bahwa siap nanti APBD di Jakarta begitu untuk membantu makan siang gratis. Lah seharusnya ini kan bukan dari APBD, seharusnya ini berasal dari APBN begitu Mas Ersu. Yang kemudian digerakkan tentu bekerja sama dengan daerah, bekerja sama dengan instansi yang lain, kementerian yang lain dan sebagainya itu untuk mengadakan makan siang gratis. Kalau dana
dana dari APBD dialokasikan ke situ, taruhlah di Jakarta. Dulu pada masa Anies memang ada makan siang gratis, tapi hanya sekedar tambahan gizi begitu ya Mas Ersu, susu, kacang hijau apa dan sebagainya. Itu hanya satu pekan sekali, 1 minggu sekali begitu, Mhm. dan tentunya dananya juga minim karena memang bukan merupakan program kolosal seperti Pak Prabowo. Nah, kalau seandainya kemudian APBD ini dipecah lagi begitu ya Mas Erisu, ini saya membayangkan gimana sih sebelumnya aja sudah ada orang tua murid itu berteriak bagaimana mereka beasiswanya itu dicabut begitu saja begitu, padahal mereka sedang Mhm. di tengah-tengah misalnya kuliah masih semester 2 atau semester 3. Lah bagaimana melanjutkannya? Akhirnya Ya. yang 3 semester itu sia-sia, mereka putus sekolah apa dan sebagainya. Uang yang dikeluarkan negara sia-sia karena keluarganya tidak mampu melanjutkan. Dan di masa kemarin banyak sekali loh, ada ribuan yang seperti itu. Nah, sekarang kalau di daerah-daerah juga nantinya akan memiliki program yang sama, saya tidak bisa bayangkan itu banyak program lain begitu ya Mas Ersu yang tersenggol atau kemudian harus dikurangi anggarannya. Anggaran pembangunan, anggaran untuk pendidikan itu kan hal yang sangat, anggaran kesehatan apalagi itu kan hal-hal yang sangat krusial yang menjadi dasar begitu dari pembangunan sebuah bangsa, sebuah negara. Ya. Ya, ini dari sini kita sudah bisa membayangkan seperti apa ya yang jadinya itu. Jadi kalau sekarang Pak Jokowi mengulang-ulang narasi yang sama itu ya memang itu tadi bentuk sekali ke bentuk kekhawatirannya dia, dan ini saya Betul. kira yang menjadi kekhawatiran luar biasa itu kan sekarang ini saja kan kita udah bahas dari berkali-kali Pak Jokowi belum turun saja, ini sekarang sudah mulai diuber-uber nih oleh 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 netizen terutama ya, berkaitan putra-putrinya, dengan Pak Jokowi dan sebagainya, dan Anda sebut tadi, kalau kita lihat di media sosial itu luar biasa respon yang tadi Anda sebut ya, yang soal dia mengklaim bahwa ini keputusan rakyat tadi itu. Betul. Itu orang buktinya jelas itu adalah keputusannya Pak Jokowi kok, ya. Pak JK Yusuf Kala sebagai wakilnya aja nggak tahu kok tiba-tiba rakyat, mesti rakyat pada enak aja loh, begitu mau mangkrak gue lu ajak-ajak gitu. Ya. Iya Ya. Mas Restu, ini sedikit saja yang saya bacakan ya. Ini Mhm. rakyat marah betul loh Pak Jokowi, Mhm. maksud saya Pak Mulyono, ya Mhm. karena sekarang kita sudah Iya, bisa menumpang bebas, boleh bertemu boleh. dengan bebas ya, Ya, ya. karena keluarganya sendiri, putranya Mhm. sendiri juga mengatakan demikian. Menantunya Ini juga menantunya juga udah ngaku tuh. menantunya juga, kami Mhm. keluarga besar Mulyono katanya Mhm. begitu Mhm. ya. Iya. Dan ini rakyat marah antara lain dilukiskan oleh netizen seperti ini. Ini menulis di X-nya Tempo, ketika Tempo menulis seperti ini. Jokowi menjelaskan ulang ide pemindahan ibu kota negara sudah muncul di era Presiden Soekarno. Namun setelah dilantik pada 2014, ia secara khusus meminta Bappenas untuk melihat lagi gagasan ini begitu. Kemudian mendapat tanggapan seperti ini antara lain. Gejala mangkrak ini, kambing hitamnya adalah rakyat gitu. Jadi sudah kelihatan clue-nya atau esensinya apa dari penjelasan Pak Jokowi tersebut. Giliran mangkrak lepas tanggung jawab, itu kata netizen yang lain. Tahun depan minim anggaran, dipastikan 90% mangkrak. Ada lagi yang mengatakan dia mulai cuci tangan. Ya, seperti kata Mas Irsu, dia mulai cuci tangan seolah dia melaksanakan undang-undang yang diamanatkan kepada dia dan akhirnya rakyat lagi yang salah. Waduh, luar biasa. Sudah fix menelaah omongan Bapak ini jelas pakai rumus kebalikan. Tidak sesuai dengan ketentuan, tidak disetujui seluruh rakyat. Jadi kalau Pak Jokowi mengatakan bahwa ini atas persetujuan seluruh rakyat, artinya adalah dalam hatinya kebalikannya begitu, sebenarnya ini nggak disetujui seluruh rakyat. Ada juga yang mengatakan ini mak jelek juga ini Mas Hersu, bahwa loh memangnya itu Amin Rais dan Habib Rizik juga setuju. Oh iya ya, mereka kan Apa rakyat juga. apa hubungannya ya? Kok Iya, jadi dibawa-bawa? maksudnya Heeh. mereka-mereka yang Oh, rakyat mereka-mereka juga yang ya, Habib kritis Rizik dan Amin Rais kan rakyat juga gitu ya. rakyat juga, dan mereka selama ini kritis, memang kok dimasukkan seluruh rakyat berarti mereka Rocky setuju Gerung juga juga. rakyat, Rocky Gerung ya? Kenapa nggak disebut Oh ya? iya betul, Rocky Gerung juga rakyat dan nggak setuju juga. Iya, iya, iya. Aduh luar biasa ini Pak Iya, iya. Pak Mulyono ini. Iya. Oke. Ya silakan, Pak Mulyono dipertanggungjawabkan sendiri ya. Saya kira bukan hanya kami yang tidak setuju, tapi bahkan menteri-menteri yang selama ini mensupport Anda nanti siap-siap balik badan. Itu biasalah tabiat kekuasaan seperti itu. Apalagi kalau kemudian menteri-menterinya itu masih ada di kekuasaan nantinya. Pasti mereka nggak mau ikut-ikutan gitu. Mereka sudah, "Gue nggak ikut-ikutan ya." Kira-kira gitulah yang lain. Oke.
kita kita tinggalkan problemnya Pak Mulyono ini ya, Mbak Agi ya, Mhm, tapi ini mhm, kan masih akan berlanjut ya, masih kita tinggalkan tapi betul. masih akan berlanjut. Sekarang kita pindah ke Mhm, yang mana nih Mbak, topik yang mana nih? mhm. Soal Iya, soal kita pindah ke Mulyono Bobby, tadi? menantunya. Iya iya, Iya, oke silakan. iya, iya. Mhm, Jadi Bobby ini sekarang kan kemarin sudah pengundian ya Mas Hersu, sudah mhm, selesai pengundian di semua daerah begitu mhm, dan sudah mulai terjun bertemu dengan relawan, mengkonsolidasikan para pendukung begitu dan kemudian bertemu dengan rakyat. Nah, ini Bobby ini ketika bertemu dengan relawan pun dia juga mengatakan Mas Hersu bahwa dia adalah keluarga besar Mulyono begitu dan itu mhm, tidak tidak diucapkan sekali saja ya. mhm, Dia mengucapkannya berkali-kali begitu dan di hadapan para relawannya. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena katanya relawan pasti misalnya yang ada di Sumut itu adalah dikomandani itu oleh tantenya sendiri begitu. Tentunya keluarga besar Nasution dan tantenya itu adalah istri dari Erwin Nasution yaitu salah satu pejabat lah di Sumut itu. Dan isinya tentu saja keluarga besar Mulyono. Dia mengatakan demikian. Jadi ini memang sudah sudah fix betul begitu mereka juga menggunakan selain nama Jokowi juga menggunakan nama Mulyono itu sebagai salah satu identitas dari keluarga baik Pak Jokowi, putra-putrinya begitu ya maupun menantunya. Dan yang menarik juga ini Mas Hersu ketika sebutan nama Mulyono itu ya ketika Bobby pada saat pengundian gitu rapat pleno untuk pengundian nomor urut calon gubernur tersebut dia juga mengatakan menyindir sebenarnya kepada Edi Rahmayadi yang dia mengatakan bahwa bagaimana membedakan gitu ya antara Sumut dengan provinsi yang lain dan dia ini menyorot soal infrastruktur iya yang iya iya, katanya sebesar 2,7 triliun tersebut tapi mhm, tidak bisa membuat Sumut itu mulus jalanannya begitu. Jadi untuk mengetahui sudah sampai di Sumut atau tidak kalau kita tidak menjadi sopir kita hanya menjadi penumpang yaitu ketika kita datang dari Aceh, datang dari Sumbar dan tiba-tiba kepala kita kesundul di dalam mobil tersebut dan goyang-goyang begitulah ya sehingga artinya itu kita sudah sampai di Sumut begitu. Jadi di perbatasan tersebut dari provinsi lain kalau keadaan yang seperti itu sudah sampai di Sumut. Nah, ini kemudian dijawab oleh Edi Rahmayadi bahwa ya itu tidak benar begitu dan kalau keadaan masih di perbatasan yang seperti itu bukan itu adalah jalan provinsi begitu dan biasanya yang di dalam kota itu kan jalan-jalan provinsi jalan yang besar nah sementara kalau di perbatasan itu adalah jalan nasional nah jalan nasional itu adalah tanggung jawabnya Jokowi Mulyono begitu kata mhm, Pak Edi Rahmayadi jadi apa yang dimaksud oleh Bobby tersebut kurang lebih tidak tepat begitu ya jadi ketika di perbatasan itu semua adalah jalan nasional dan itu menjadi tanggung jawab Pak Jokowi begitu, bukan tanggung jawab dari Gubernur Sumut begitu yang sudah mengeluarkan anggaran besar. Nah, menariknya dari hal itu adalah karena disebut oleh Edi Rahmayadi dia juga itu tanggung jawab Jokowi Mulyono. Jadi sekarang dari dari sejak rakyat sampai dengan pejabat pun begitu ya walaupun sekarang sudah menjadi kandidat kalau Pak Edi Rahmayadi bukan lagi menjabat, tapi sepertinya sudah longgar betul begitu ya kita iya, ini untuk mengucapkan nama Mulyono tersebut. oke. Tapi pertanyaan saya kan waktu Bobby kemarin, Bobby mengambil undian itu kok juga muncul teriakan Clara Clara siapa lagi nih? Apa sama dengan si Fufafa juga nih, Mbak? Oh, yang itu rame itu Mas Hersu. Mhm, Itu iya iya. viral. Mhm mhm, iya. Sebetulnya sebetulnya nama Clara itu viral dari sejak awal tahun loh Mas Hersu. Awal Kita sendiri tahun masih ingat tahun awal ini, Kak? tahun ini, Mhm, tahun oke. 2024 pada saat tengah-tengah Pilpres kemarin. Iya iya Tapi iya. seperti terus tenggelam, tenggelam dan ditimpa dengan berita-berita yang lain. Jadi seperti pengalihan seperti itu ya. Mhm, Dan kita sendiri waktu itu tidak mengkontenkan ini karena begitu banyak begitu ya mhm, berita politik.
Hmm. Jadi Clara ini adalah nama seorang selegram lah Mas Irsu, Hmm. selegram daerah di Sumut begitu dan kabarnya ada juga yang mengatakan bahwa Bobby ini sudah mengenal Clara lebih dulu sebetulnya sebelum dia bertemu dengan Kahiyang Ayu putri dari Pak Oh, Jokowi oke, oke, begitu. oke. Hmm. Itu kata media ya, kata media setempat karena yang paling ramai itu memang media yang ada di Sumut yang memberitakan soal Hmm. tersebut Mas Hmm. Irsu. Hmm. Jadi memang Clara ini namanya Clara siapa ya saya lupa ini namanya. Jadi Clara ini selegram dan kemudian memang digosipkan sebelumnya digosipkan memiliki hubungan khusus begitulah dengan pejabat di Sumut begitu. Nah, kalau memiliki hubungan khusus dengan pejabat di suatu daerah, oh ini namanya saya buka ya. Saya buka linknya namanya Wiriandra. Wiriandra, Clara Wiriandra namanya Mas Hmm. Hersu. Ini juga banyak sekali foto-fotonya. Ya memang kalau dilihat dari ini saya saja yang perempuan melihat ini seksi ya Mbak Clara ini. Oh. Dan iya Hmm. cukup seksi atau ini media yang memilih foto-foto yang memang ketika dia sedang seksi. Tapi biasanya kalau selegram memang seperti itu Gayanya karena seperti itu ya. mereka ini Hmm. memiliki pekerjaan mengendorse produk Mas Hersu dan biasanya kalau yang apa bening-bening begitu ya, yang cantik itu mengendorse skincare begitu, Oh, produk-produk bukan ngider tas kecantikan dan gitu ya, nggak sebagainya. pegang tas gitu. Mengendorse itu juga Mas Hersu Oh, oke, oke. biasanya. Ya, 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 ya. Pokoknya yang produk-produk Oh, untuk jadi fashion ini begitulah. perempuan ini diduga punya skandal dengan Bobby gitu ya, maksudnya ya Mbak Agi ya. Betul, Oh, betul. pantas ini Dan kok. kemudian Ya, silakan. pada Januari itu Mas Erzu sempat kemudian Clara ini kan dicari oleh Hmm. media untuk diwawancara begitu dan ternyata dia tidak muncul lagi dan juga apa akunnya juga saya tidak tahu karena saya juga ini baru Mas Ersu Hmm. menanyakan ini ya. Saya Hmm. tidak melihat akunnya apakah sekarang aktif atau tidak begitu. Hmm. Hmm. Jadi ketika itu kemudian dia tidak aktif dan ada juga media yang mengatakan bahwa dia berada di Singapura sehingga orang menduga bahwa dia disuruh pergi atau seperti Hmm. apa begitu ya sehingga supaya beritanya itu melemah begitu pada saat itu. Nah, ternyata sekarang kok ya dari Muncul lama lagi. Ini kan begitu muncul polanya. lagi dan rame banget Rame, gitu ya. rame. Saya Jadi saya viral dikirimi lagi. oleh sahabat yang ada di Medan gitu, ngirimin link yang apa, yang rame Clara 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 itu karena kan ini kelihatannya mungkin model juga yang di Jawa Timur. Kalau Jawa Timur kan Fufu Papa yang diteriakin Oh iya, ya iya. Kofifa dan Emil. Ini rupanya kalau yang di Medan Bobby diteriakin Clara. Jadi gitu. Saya pikir apa ini Clara bin Fufu Papa atau Clara bin Mulyono kan kita nggak Binti ya kalau Clara ini ya saya kira ya. Iya, iya. Kita nggak tahu. Oke. Hmm. Iya ya, bahkan Mas Ersu ketika Kahiyang Ayu kemudian yang sebelumnya cukup badannya cukup subur begitu ya, kemudian dia apa menurunkan berat badannya dan itu cukup drastis ya sampai berapa puluh kilo itu banyak sekali yang mengatakan bahwa wah ini gara-gara Clara nih jadi memicu supaya ini. Kalau saya sih melihat ya jangan gitu, mungkin ingin lebih cantik, Hmm. lebih sehat begitu ya, lebih Hmm. Hmm. kelihatan apa mudah untuk Hmm. bergerak begitu kan, Hmm. energik begitu. Serasa biasanya perempuan gitu ingin menurunkan berat badan karena itu. Tapi Ya. mungkin karena momennya ketika itu berhubungan dengan isu ini, maka kemudian banyak sekali netizen, media juga apa melihatnya jadi seperti itu, Mas Hersu. Ya, ya begitulah. Dan ini Ya. muncul lagi sekarang begitu Ya. karena memang kalau di Sumut ini isu soal ini atau rumor soal ini Yes. memang kencang sekali. Oke, sekarang kita pindah ke soal ini ya. Hmm. Saya kira yang kita tadi janjikan Pak soal pansus ya Mbak ya, pansus haji Oh ya. iya, iya, iya. Ya, ya. Oh iya betul. Hmm, Pansus hmm, haji hmm. kemarin kan kita membahas juga itu Pak Hmm. Yakult yang kok diberi tugas Pak Jokowi keliling keliling dunia lah boleh dibilang ya pergi ke luar negeri. Hmm. Ini menarik ini Menteri Agama dan di Hmm. akhir masa jabatannya diminta keliling ke luar negeri gitu. Tapi bersama dengan itu kan juga ada proses pansus haji ya. Dia sudah dipanggil. Kalau menurut pansus sebenarnya udah ini yang ketiga panggilan. Tapi kalau menurut versi Kementerian Agama itu baru sekali gitu. Tapi ya Hmm. kelihatannya ya dipastikan kalau Pak Yakul mestinya berakhirnya di Prancis kemarin ya tanggal 24 ya. Sementara Iya, betul. sementara pansus haji kan sudah nggak bisa lagi manggil dia karena Hmm. hari ini sudah harus menyelesaikan. Ini kan berkaitan dengan masa kerja anggota Hmm. DPR periode 2019-2024 kan berakhirnya akhir Betul. bulan ini. Jadi ya mau nggak mau kerjanya semacam itu. Tapi tadi dari berita-berita yang Anda kirimkan saya menangkap wah ini kelihatannya sudah ada deal-deal politik dong Mbak Agi kalau
kemudian kesimpulannya katanya diperhalus dan tidak akan ada konsekuensi yang melibatkan aparat penegak hukum. Itu artinya kasusnya nggak mungkin dibawa ke ranah pidana gitu dong, Mbak Agi. Mhm. Iya, karena kalau menurut Marwan Jafar ini anggota pansus dari Ya. fraksi PKB, dia sebelumnya sudah mewanti-wanti ya, minta agar rakyat mengawasi betul begitu supaya hasil kesimpulan dari pansus ini tidak masuk angin, tidak bocor begitu. Tapi kemudian pada tanggal 24 kemarin dia mengatakan bahwa ya sepertinya hasil kesimpulannya ini memang dibuat sehalus mungkin begitu Mas Hmm. Hersu. Jadi supaya tidak sepertinya lolos lah begitu ya Yakut Mhm. Khalil Komas ini. Jadi supaya tidak melibatkan APH aparat penegak hukum. Kalau Terus yang sebelumnya para beberapa dari anggota pansus kan mengatakan ini harus direkomendasikan kepada aparat penegak hukum untuk kelanjutan dari penanganan soal kan ada soal penyelewengan dan juga ada soal jual beli kuota. Itu yang paling berat dari ini. Penyelewengan itu dilakukan oleh siapa, tingkatannya dari sejak mana sampai kemana, kemudian jual beli kuota itu dilakukan juga oleh siapa, melibatkan rekening mana, dan kemudian itu yang menerima itu hasilnya itu pidana dong, siapa Mbak, itu ya. saja. Itu Iya, itu pidana kan. masuknya pidana. Dan Hmm. itu meruak betul, itu dikatakan betul ketika pansus tengah berlangsung, hampir semua kalau diwawancara itu mengatakan soal itu. Sementara yang lainnya, yang persoalan yang dianggap ini adalah persoalan hari-hari lah setiap tahun terjadi, seperti pelayanan haji di Arab Saudi, kekurangan-kurangan dan sebagainya. Itu biasanya hanya untuk perbaikan dan evaluasi, tidak masuk pidana. Tapi kalau yang penyelewengan dan jual beli kuota tersebut, itu yang betul-betul menjadi hasil utama dari pansus. Dibikinnya pansus juga awalnya kan karena kecurigaan soal itu, tapi rupanya hasil pansus ini dibuat sehalus mungkin sehingga tidak melibatkan APH. Sepertinya seperti itu, Mas Hersu. Iya, kalau kita melihat Mas Hersu, list kandidat dari kabinet Prabowo begitulah ya, menteri-menteri Prabowo akhir-akhir ini, list yang beredar, dan ini saya jadi memperhatikan karena ada dua kawan senior, wartawan senior begitu yang masih bekerja di media itu mengirimkan kepada saya. Dan salah satu nama yang menarik perhatian adalah Menteri Agama, begitu disebut di situ adalah kemungkinan salah satu kandidatnya yaitu Jazilul Fawait. Ini kan dari PKB begitu Mas Ersu. Nah, apakah kemudian ada deal soal ini begitu ya supaya tidak soal Yakut ini supaya tidak dipermasalahkan lagi begitu. Tentunya kita tidak bisa menjudge juga bahwa ini list ini adalah list yang betul begitu berupa bocoran yang memang nanti akan dipakai begitu. Kita pasti harus melihat nanti yang dilantik siapa sebetulnya. Kalau seandainya kita lihat memang yang dilantik adalah memang orang dari PKB, ya mungkin kalau saya lihat pemerintahan Prabowo itu tidak ingin ada ribut-ribut ya. Dia ingin berjalan dengan smooth. Sepertinya Pak Prabowo kan orangnya seperti itu. Saling memaafkan, berjalan dengan smooth begitu sehingga tidak ada ribut-ribut dan semua mendukungnya baik itu dari PBNU maupun itu dari di luar NU yang di luar PBNU dan sebagainya begitu. Jadi bisa jadi Mas Irsu karena menurut Marwan Jafar politisi dari PKB itu sepertinya ada masuk angin walaupun ini politisi PKB juga yang mengatakan dan Caimin juga mengatakan bahwa dia menyayangkan gitu ya kecewa kalau seandainya hasilnya itu tidak sesuai seperti yang diharapkan yang selama ini selama pansus itu berada selama pansus itu terlaksana begitu itu sudah mengarah begitu kita sudah tahu mengarah ini Yakut Khalil Kemas ini nasibnya ini sepertinya akan berat gitu ya tapi ternyata kemungkinan besar ini akan bebas dalam hal ini. Ya, ini deal-deal politik lah, win-win solution di antara mereka baku atur gitu. Ya. Hmm. Ya, Ya, ya bisa udah jadi. kita bisa duga begitu. Tapi ini yang kita khawatirkan ya, ketika kemudian kekuasaan tuh bersama-sama dalam pemerintahan, nanti akan terlalu banyak kasus-kasus ini yang baku atur diselesaikan secara adat, begitu kira-kira ya, Mbak Agi ya. Ada win-win Iya. solution, oke lu nggak gua apa-apain, tapi kemudian yang satunya kemudian dapat kompensasi, oke setelah itu lu yang pegang. Karena saya sih ya sangat masuk akal kalau kemudian dipilih dari PKB gitu ya, karena PKB tetap saja merupakan representasi NU gitu ya, kan selama ini kan Kementerian Agama itu selalu ya NU merasa bahwa itu haknya mereka lah gitu. Tapi kemungkinan besar mungkin tidak diberikan kepada PBNU karena kalau diberikan pada PBNU kan akan muncul lagi ketegangan terus dengan PKB kan itu yang saya kira saya sepakat dengan Anda bahwa Pak Prabowo pengen cincai-cincai sajalah gitu ya. Dan kemungkinan itu tadi yang berat Mas Hersu, soal jual beli kuota itu tadi, Iya itu itu uangnya
sekali. pidana itu ya, ya. Iya, itu mengalirnya kemana? Nah, apakah ada nama besar lain begitu Iya, kan yang itu dia, itu dia yang jadi itu dia, itu yang tidak mau duit kami gede, akan Mbak, itu duit gede ya, ya. karena kan harusnya cuma 1.600, ya dia ada tambahan 8.400 kan, Mbak ya. Kalau itu Mhm. berubah jadi haji furoda, Mbak, waduh, itu duitnya udah gila-gilaan lagi tuh, Mbak. Ya, Iya, haji khusus atau ini haji mahal furoda lah yang ya. hari Itu haji furoda itu sampai 1 miliar loh kalau yang tahun ini daftaran itu tahun itu berangkat gitu. Kita bisa iya iya, bayangkan, itu ya. memang kalau haji furoda kan lain ya berhubungan dengan pemerintah Saudi, tapi ini memang mirip harganya Mas Hersu. Iya, Karena iya. waktu itu sempat, apa namanya, juga dijelaskan di dalam pansus tersebut, temuan begitu ya, ada yang sampai, 1,1 miliar begitu. Betul. Itu bagaimana ceritanya kalau sampai kan sementara yang lain itu adalah sekitar 300, pokoknya di atas 200 lah ya. Tapi, kalau orang namanya orang kaya dia harus menunggu sekian lama, kemudian di depan mata dia baru daftar, udah langsung begitu bisa berangkat, ya mau saja begitu kan. Uang segitu nggak ada artinya begitu bagi orang yang berpunya, Mas Edison. Dan tapi coba kita ingatkan ya, kalau untuk IKN aja Anda diburu oleh rakyat Indonesia, tapi kalau urusannya haji, ya ini Mhm. kan haji ini kan tamu Allah ya. Yang ngeburu bukan rakyat Indonesia aja nih, nanti sampai malaikat-malaikat Allah pun akan ngejar Anda itu. Anda mungkin lolos sekarang di Iya, dunia ya karena pansus diperlembut gitu ya, ada kompromi-kompromi. Tapi eh, itu yang punya apa Baitullah itu Allah sendiri yang akan membalas itu, yang akan jadi benar. karena Mhm. tamu-tamu gue kok dikerjain begini, jadinya kan kira-kira gitu nantinya, Pak. Iya, Dan kok jadi lu melakukan bisnisin gitu, ibadah. ya. Betul. Jadi Ya. melakukan ibadah tapi tidak dimulai dengan cara yang benar. Kan ibadah yang mabrur begitu kalau naik haji itu dari sejak awal sampai akhir itu dilakukan dengan benar, dilakukan dengan tidak menyakiti orang lain, tidak mengambil hak orang lain. Dalam hal ini ya kita cuma bisa ngelus dada akhirnya berpasrahlah kepada Allah. Oke, bagi kita akhiri kita perbincangan kita kali ini. Sampai ketemu lagi insya Allah besok ya. Kami mohon pamit. Saya Sebenarnya Arif. Dan saya Agbeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Nah, Akal waras ya, selalu. yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.